Allah, kenapa Akira itu cowok? The Promised Neverland Season 2 kok animenya beda ya sama manganya? Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Abinot. Dan untuk kalian yang baru pertama kali melihat video ini, perkenalkan nama saya Bintang, aka Mr. Star. Karena di masa sekarang ini, banyak orang menghabiskan waktunya di rumah saja tanpa mempunyai kegiatan yang pasti. Menonton anime dan membaca manga merupakan salah satu kegiatan yang bisa menghabiskan waktu Anda. Maka dari itu aku membuat konten ini, yaitu mengobrol Jepang bersama Bintang. Dimana aku akan merekomendasikan anime, manga, ataupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Jepangan. Tanpa banyak bicara, langsung saja kita menuju anime. Anime yang pertama ini merupakan anime yang sedang banyak diperbincangkan dan sedang naik daun, khususnya di channel YouTube Mus Indonesia sebagai situs resmi penayang anime ini. Bahkan di YouTube-nya saja penonton episode pertamanya mencapai 1 juta. Anime ini berjudul Kemono Jihen. Anime yang diadaptasi dari manga ini dikarang oleh Sho Aimoto dan dianimasikan oleh studio Ajiado. Dengan atensi yang sebesar ini, apakah animenya benar-benar bagus? Sebelum membahas perasaanku setelah menonton animenya, anime Kemono Jihen ini menceritakan detektif supernatural dari Tokyo bernama Inugami yang dikirim ke suatu pedesaan untuk menyelesaikan sesuatu masalah, di mana hewan ternak penduduk desa tersebut mati secara mengenaskan karena hal-hal misterius yang tidak diketahui penduduk. Di sisi lain, ada karakter bernama Kabane yang dijuluki oleh penduduk desa sebagai Dorotabo, yang tidak sengaja bertemu dengan Pak Inugami saat sedang di ladangnya. Kabane ini sendiri mempunyai kemisteriusan yang menyelimutinya, dari latar belakang, dari mana dia berasal, sifatnya, dan bahkan dia sampai dikucilkan oleh teman-temannya. Pertemuan ini menarik minat dari Pak Inugami untuk bersama memecahkan masalah di desa tersebut dengan Kabane. Namun, sesuatu terjadi pada malam harinya yang cukup mengagetkan. Aku tidak akan men-spoileri kepada kalian karena animenya sangat bagus dan lebih baik kalian segera menontonnya sendiri. Anime ini sudah mempunyai 4 episode yang bisa kalian saksikan di YouTube-nya Mus Indonesia. Setelah aku menonton 4 episode dari Kemono Jihen ini, menurutku anime ini sangatlah bagus dan layak untuk mendapatkan atensi. Aku sendiri sangat menikmati menonton anime Kemono Jihen ini karena selain ceritanya yang seru, banyak plot twist di setiap episodenya, khususnya episode pertama yang membuat anime ini memang sangat layak untuk diberikan atensi besar seperti sekarang ini. Anime ini juga masih mempunyai latar belakang, karakter, jalan cerita, dan beberapa misteri yang bisa dikembangkan menjadi lebih seru dan menarik. Animasinya juga bagus dan keren, maka dari itu sangat layak untuk mendapatkan atensi. Untuk kalian yang ingin menonton anime ini, bisa kalian saksikan gratis dan legal di YouTube Mus Indonesia. Sangat saya rekomendasikan karena banyak orang yang merekomendasikan juga. Anime kedua yang akan aku rekomendasikan untuk teman-teman yaitu The Promised Neverland. The Promised Neverland ini sudah ada 2 season dan season 1-nya sudah tamat berjumlah 12 episode, sedangkan season 2-nya sedang tayang di musim ini dan sudah berjalan sampai sekitar 4 episode. Untuk kalian yang belum tahu tentang anime The Promised Neverland ini, anime ini menceritakan tentang Ray, Norman, dan Emma yang hidup di sebuah panti asuhan. Panti asuhan ini juga memiliki banyak anak asuh selain mereka bertiga. Dan yang menjadi seru, suatu hari di panti asuhan ini terbukalah suatu kejadian yang sangat menggemparkan seluruh anak-anak panti asuhan. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjutnya, mending kalian nonton sendiri karena saya tidak ingin memberikan spoiler yang terlalu mencolok dan terlalu penting. Karena anime ini season 1-nya memang sangatlah bagus sekali. Untuk kalian yang hanya menonton animenya saja, tidak membaca komiknya atau manganya, aku rasa anime ini masih mempunyai jalan cerita yang menarik dan seru dan layak untuk ditonton. Tapi sayang sekali untuk anime season 2-nya ini, banyak pembaca manganya atau komiknya merasa sedikit dikecewakan karena sudah menunggu sekian lama, tetapi animenya malah mempunyai cerita yang berbeda dengan manganya. Perbedaan cerita season 2 ini sebenarnya kurang jelas dilakukan karena alasan apa.
Tapi ada yang menuliskan bahwa studionya yaitu Cloverworks memang ingin sedikit mengubah ceritanya. Selain itu, pengarangnya sendiri yaitu Kaoru Shirai juga disebutkan ingin memberikan nuansa yang berbeda dengan manganya di anime season 2 ini. Entah karena agar tidak spoiler, dibuat khusus untuk penonton animenya saja, ataupun hal-hal lainnya. Intinya, anime season 2-nya ini kemungkinan besar mempunyai cerita original dan ini menurutku sedikit membuat kecewa sebenarnya. Perbedaan animenya sebenarnya sudah terasa sejak masuk di episode 3, di mana saat Mujika menyerahkan jimat ke Emma, dia tidak membahas tentang Seven Walls. Selain itu, juga ada adegan ketika Emma dan kawan-kawan masuk di shelter perlindungan bawah tanah, mereka tidak bertemu dengan karakter paman bernama Yugo. Padahal, Seven Walls dan karakter paman Yugo ini merupakan salah satu elemen penting di jalannya cerita The Promised Neverland. Perbedaan-perbedaan ini terus berlanjut di episode-episode selanjutnya. Dan sepertinya kemungkinan besar adegan pertarungan di Goldie Pond juga tidak ada. Karena menurutku pertarungan di Goldie Pond ini merupakan pertarungan paling seru di mangganya The Promised Neverland ini. Aku nggak habis pikir sih kenapa anime The Promised Neverland season 2 ini mempunyai cerita yang berbeda gitu. Padahal season 1-nya dan manganya juga mempunyai kesuksesan yang besar dan mempunyai fans yang banyak juga. Dan ini sebenarnya cukup mengecewakan, tapi ya kita hanya bisa berharap saja semoga anime season 2-nya ini memiliki kisah yang bagus dan cukup seru dan layak dinantikan. Tidak usah khawatir untuk kalian yang tidak membaca komiknya, karena anime ini menurut saya masih bisa dinikmati dengan ketidaktahuan cerita-cerita selanjutnya. Karena ya sepertinya lumayan seru. Semoga saja animenya bagus. Setelah membahas anime, kita selanjutnya akan membahas manga. Dan manga yang akan kurekomendasikan nomor 1 ini yaitu manga yang kusembunyikan di belakang. A Man and His Cat. Komik A Man and His Cat ini adalah komik yang diterbitkan oleh Alex Media pada bulan Januari akhir kemarin. Diterbitkan dengan format book paper dengan harga normalnya yaitu Rp40.000. Komik ini cukup mempunyai banyak peminat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Di Indonesia sendiri, banyak orang yang membeli komik ini terutama saat baru terbit kemarin. Komik ini berceritakan karakter bapak-bapak bernama Fuyuki Kanda yang sekarang hidup sendirian. Fuyuki Kanda ini merasa butuh sesuatu untuk mengisi kehidupannya yang sudah sendirian ini. Umurnya sendiri sepertinya sudah tua, tapi di gambar masih sangat terlihat muda. Di sisi lain, ada karakter kucing yang sudah lama di pet shop dan dianggap sebagai kucing yang tua, tidak lucu, dan tidak menggemaskan. Maka dari itu, kucing ini di pet shop tidak ada yang tertarik untuk mengadopsinya. Namun, suatu ketika, datanglah Bapak Fuyuki Kanda ini mengadopsi kucing tersebut, yang lalu diberi nama Fukumaru. Dan mulailah kehidupan mereka berdua yang sama-sama kesepian untuk menciptakan momen kebahagiaan dalam kehidupan sehari-harinya. Manga ini dikarang oleh Umi Sakurai. Menurutku sendiri, manga ini mempunyai cerita yang cukup menenangkan, hangat, lucu, menggemaskan, dan seru. Mungkin untuk teman-teman yang mempunyai kucing, komik ini sangat cocok untuk kalian karena ceritanya mungkin sangat relate untuk kalian yang memelihara kucing-kucing lucu ataupun kucing-kucing gendut lah. Sedangkan yang tidak bisa memelihara kucing, entah karena tidak boleh ataupun karena alergi, membaca manga ini membuat kalian bisa membayangkan bagaimana kehangatan dalam memelihara kucing di kehidupan kalian. Siapa tahu setelah membaca ini, kalian ingin memelihara kucing. Gambarnya sendiri cukup lucu dan imut, bisa menunjang cerita yang disampaikan oleh komik ini. Di My Anime List sendiri, manga ini mempunyai rating yang cukup bagus, yaitu sekitar 8, berapa gitulah. Dan ya, memang komik ini memang bagus, maka dari itu saya rekomendasikan untuk teman-teman membeli dan mempunyai komik A Man and His Cat ini. Itu adalah beberapa anime dan manga yang aku rekomendasikan di video kali ini. Untuk kalian yang mempunyai anime dan manga yang ingin kalian rekomendasikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Siapa tahu aku belum membaca atau belum nontonnya dan akan menontonnya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan like, ataupun komen, ataupun share
puas-puas kalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan nantikan video-video selanjutnya. Peace, love, and gaul.